Halo geng, karena kemarin kita udah review Blockis Wheels yang C01, sekarang gimana kalau kita yang ini nih, yang kedua C02. Nih, pilih yang mana ya? Oh, sekarang udah 37.900 loh, kemarin gua nggak perhatiin sih harganya. Oke. Pilih, ada 3 nih, pilih yang mana ya? Ini agak berat nih. Ini kayaknya beratnya mantep. Line up-nya apa aja ya? Macam-macam nih, ada 16. Coba yang di belakang, beratnya ini juga agak berat nih. Gue selalu penasaran sama kalau yang lebih berat, kayaknya ngerasa dapatnya akan lebih bagus. Wih, sini ada Spider-Man nih, Galaxy version Spider-Man yang keberapa nih ya? Cakep sih line up-nya. Suaranya garing banget ya, kayak barangnya kecil. Dan apalagi nih ya, ini Galaxy version, Defender version yang 07 nih. Ini paling baru nih kayaknya nih. Beli nggak ya? Apa nanti kali ya di video selanjutnya kita nge-review yang ini nih. Ini cuma tinggal satu apa cuma satu-satunya dipajang nih. Menarik sih, penasaran. Tapi fokus kita yang ini dulu kali ya. C02 gue pilih yang ini. Sekarang ke mbak-mbaknya nih. Ini dia barangnya nih, yang kemarin kita beli. Gue lupa kapan belinya, tapi kayaknya sih kemarin ya. Nah, ini dia, Blockis Transformers C02. Kemarin kan C01 ya. Gila, gue penasaran banget sih. Dan agak-agak semi-semi ketagihan nih, jadi gue beli yang 02 sekarang. Bukan yang ngikutin C01 dihabisin, tapi gue langsung jump in ke C02. Oke, kita langsung aja ya. Kita review sekarang. Oke, kita mulai aja reviewnya. Kita mulai dari packagingnya dulu. Ini tampak depannya seperti ini di sisi yang horizontal, sisi menyamping. Secara keseluruhan, tampaknya tuh kombinasi antara putih dan kuning. Nih kayak gini nih. Mau nggak tahu maksudnya apa, tapi kayaknya putih dan kuning. Kalau yang kemarin tuh kalau nggak salah putih dan orange. Nah, kalau yang ini kuning. Oke, kita mulai dari kiri atas ada logo Blockis-nya, logo orange-nya dia. Di sebelah kanan, sini ada Transformers C02 Wreck and Rule. Ada tulisannya Wreck and Rule. Dan terus di sini ada karakter di sini nih. Namanya Roadbuster. Ya, Roadbuster. Dan ini kayaknya nih, kan kemarin gue agak blow on ya. Sekarang gue mau coba memperbaikinya dengan si Roadbuster ini kayaknya nih. Tampilan mobilnya seperti ini nih, kalau dia berubah jadi mobil. Bertransform jadi mobil. Sini ada 1:4 untuk size-nya. Dan ini Solidex. Gue nggak tahu Solidex itu apa, bahannya atau sistemnya gitu. Kalau ada yang tahu, boleh loh di-share. Dan di kiri bawah ada Blockis Wheels. Dan di bawah sini ada Genuine License dari Hasbro 2026, All Rights Reserved, sorry. Dan ini ada attention dan ini rules-nya. Oke, di sisi yang sebelah sini, sebelah yang atas lah ya. Ini sama, ada kiri ada Blockis Transformers C02 Wreck and Rule, dan di sini nih ada Springer ya, ini Springer. Dan ini si Springer nih, hijau-hijau gini nih, hijau-hijau gold ini nih. Cakep sih, keren ya. Untuk mobil-mobil fantasi kayak gini, cakep. Di sini ada Genuine License juga, 2026 Hasbro. Dan ini ada tulisannya tentang ini, isinya satu set. Blockis Wheels, ini ada 75679, gue nggak tahu ini apaan, ada warning. Di sisi yang sini, atasnya, dua sisi, logo Transformers atau logo Autobots, dan di sisi satunya lagi Blockis Wheels. Ada lagi yang ini notif kayak gini sih lah ya. Ya begini deh. Di belakangnya semua tulisan banyak, ini ngomongin tentang manufakturnya, ada di mana aja dan alamat-alamatnya. Dan di sini ada kayak ilustrasi structure dari si tadi Springer. Iya, Springer. Ya kayak gini nih, digabungin kayak gini nanti jadi seperti ini. Dan ini seperti yang kayak sebelumnya yang C01, ini buat yang variannya special edition, kalau nggak yang misalnya yang rare-nya lah ya, yang collector itemnya dapat figur yang gabung-gabung ini juga. Di bawah ini ada barcode,
Tidak lupa ada SNI. Oke, di sisi yang ini, ini nih. Ini yang paling penting, gengs. Ini line up itemsnya nih, line up produknya. Kalau di sini ada 16. Termasuk yang kolektor item nih, 1:144, gile. Ini ada Roadbuster Titanium. Ada juga Springer yang Titanium juga. Roadbuster Radiance Edition. Yang ini Springer Hologram. Dan ini yang biasanya yang standar. Tapi standar aja 1:24, otomatis agak lumayan rare ya. Kalau umumnya kan 1:12, karena ini isinya sebenarnya ada 12. Jadi yang 4 ini collector items. Bahkan ini mungkin juga collector items, karena ada 1:24. Jujur li, gue kepengen sih sama Springer Titanium Edition ini nih. Kayaknya keren banget deh. Dan gak cuma itu sih, gue kepengen nih si hover ini nih. Sepertinya menarik. Hover atau pipes nih, yang ini nih, yang biru. Agak aneh ya pilihan gue. Namanya juga selera, bebas dong. Ya nggak? Ya nggak? Tapi kita nggak tahu. Dan ini lumayan padat loh. Lumayan padat, lumayan agak berat. Kita langsung buka aja kali ya, supaya tahu apa isi di dalamnya. Kita buka pakai efek cepat aja nih, supaya nggak ngabisin waktu. Secara agak susah nih bukanya. Tuh kan, tuh. Ini kayaknya bisa nih, bisa. Buka. Potong dikit nih, potong dikit. Iya, nggak kepotong. Oke. Ya, maaf ya, berantakan. Dapatnya apakah? Kita lihat dulu dapatnya apakah. Kartu mana kartu? Perit. Kartu mana kartu? Kartu yang ada. Ngambil aja lah. Oke, satu. Ini Mika. Apa sih namanya itu? Pasir silika gel. Ini kan seperti yang gue pengen juga nih. Terwujud. Dapat pipes nih. Pipes itu yang mana tadi? Pipes yang ini, men. Walaupun gue pengennya sih lebih ke hover ya, tapi oke lah. Kita dapat pipes. Nih, tuh tampilannya. Kita buka ya. Kayak gimana sih pipesnya? Ini dia nih, pipes. Warnanya biru, cakep sih. Oke. Kita mulai langsung aja ya, gengs. Nih, kita buka dulu. Kita lihat itemnya, part-partnya sebelum dirakit. Jatuh lagi. Ini semua. Sampai tadi ada yang jatuh. Oke, gua rakit dulu aja kali ya, biar mempersingkat waktu. Gua rakit yang ini aja dulu, yang kecil-kecilnya, jadi nanti yang mulai yang gede-gedenya. Oke, gua rakit bentar ya. Untuk alasnya, dasarnya ini disambung dulu. Oke, udah pas. Sekarang lanjut ke kayak bumper sini ya. Bumpernya dipasang di sini, ya pas. Dan di sisi yang lain nih juga kayaknya bumper juga ya. Pasang aja dulu. Oke, udah pas. Terus lanjut, ini ada kotak biru, pasang di mana ya? Oh iya, di samping sini nih ya. Posisinya ada benar belum ya? Kayaknya benar nggak sih? Kayaknya kebalik. Nah, ini baru bener, bukannya baca manual. Oke, yang sisi sebaliknya, sisi sebelahnya juga iya, arahnya udah bener, kita pasang. Nah, bener nih, arahnya ke sebelah sana nih, bener. Sekarang lanjut ke ini nih, part yang logam nih. Ini posisinya di sini. Kok nggak pas ya? Kok nggak
nggak bisa pas. Alah, ini kayaknya nih salah nih. Bener kan, salah gua. Salah posisinya, kebalik. Nah, baru ini nih. Kita coba sekali lagi pas di lubang ini. Ya, benar. Sekarang baru benar. Ini gara-gara manualnya kecil banget dan gua susah melihatnya, jadi ya begini nih. Ya, ini kok belum pas. Oh, belum rapat banget nih. Oke, sekarang bisa iya, klik pas, siap, mantap. Oke, dari yang ini, nih tadi udah gue siapin ini, yang ini ya. Siapin sambungannya. Dari yang sisi sebelah kiri, kita pasang. Oh, bener. Harus pasangnya seperti ini, di bawahnya nih. Iya. Sip, bener. Oke, sisi sebelahnya. Jadi udah tahu nih ya, jadi lebih cepat. Iya. Mantap. Udah kelihatan berbentuk nih. Keren ya. Keren nih. Lanjutnya adalah ini nih, penutup di atas, bagian atas. Atasnya begini. Dan yang di belakang, bagian ini pasang di mana ya? Di sini, ini nggak ada sambungannya nih. Sebentar. Gua cek dulu ke manualnya ya. Kacau. Ini apa ya? Ini model flatbed gini nih. Kayaknya di manualnya nggak ada deh. Beneran, tadi gua sampai cek lagi, beneran deh. Manualnya nggak ada. Nih. Ini manualnya nih. Tuh, ya. Lo perhatiin deh. Kita sama-sama perhatiin nih, kalau kali guanya miss ya. Nih. Gambar ini nggak ada kan di situ tuh, di manualnya. Nih, ini kan kita pasang partnya nih, bannya, ini peleknya, ya kan? Yang ini muffler nih, nyambung muffler. Ini yang sisi samping, yang boxnya, ini muffler dipasang di sisi kiri kanannya. Ini topnya. Nah, yang ini apaan? Sebentar, ini benda apakah ini? A few moments later. Ternyata nggak ada, geng. Di sini ada kayak gambarnya gitu, tapi nggak jelas sih. Nah, ini menjadi suatu misteri bagi gue. Bisa jadi ini nanti akan jadi konektor di seri berikutnya yang ada hubungannya sama yang ini nih. Jadi mungkin di C0, nggak tahu ya, C03 atau C04 atau selanjutnya. Ini ada fungsi buat jadi konektor ke sini. Tapi untuk yang sekarang ini disisipin aja. Sepertinya sih kayak gitu ya. Bikin penasaran gak sih lo? Jadi kayaknya harus ngikutin terus, udah kayak sinetron, bener-bener deh. Oke, kita review ini dulu aja ya, si diecast-nya. Pertama, tampak depan. Tampak depannya sangat-sangat ini nih. Sangat-sangat futuristik banget. Ini gimana jalannya ya, dia nggak bisa kelihatan apa-apa, nggak ada kacanya, nggak ada apa nih. Ini bener-bener pakai feeling. Ini kayaknya, ini apa namanya, kalau ada yang tahu namanya ntar gue tulis deh. Gue lupa. Udah ada di kepala, cuman nggak bisa ketawa aja namanya, kok gue lupa, bener-bener lupa. Maaf, udah tua kali ya. Oke, tampak depan seperti ini, solid banget, keren banget, dan ini berat. Grillnya, ya Allah, grillnya. Dan ini gue nggak tahu pakai ini ada sebenarnya lampu atau enggak, tapi kayaknya enggak. Dan ini dari sisi samping, kita bisa lihat yang ini ada rimsnya, ada peleknya. Ini kalau kayak di truk ini kayak bagian taruh ini ya, taruh aki kali ya, sama tools gitu sih. Ini depan kayak kombinasi kayak lokomotif ya, kereta api gitu, kereta api jadul. Dan ini mufflernya di atas, cakep banget sih mufflernya di atas, keren. Di atas ada logo Autobots-nya, dan ini sambung. Ini kan kelihatan ini kayak kepala truk kan ya. Ini ada sambungannya buat belakangnya, buat buntutnya. Nah, kita nggak tahu nih apakah yang terjadi di buntut ini. Belum ada nih, nggak tahu di seri yang berapa nanti ditongolin. Dari sisi belakang, nih kayaknya lampu rem. ini lampu sen sepertinya ya. Ini ngarang-ngarang aja, tapi kayaknya sih bener ya. Di sisi sebelah kanan sama seperti sisi sebelah kiri, mirroring aja. Secara
buatannya ini bagus banget, rapi, berat, solid banget, high quality banget. Dan kalau bannya oke, guys, bannya lumayan nih, kita lihat ya. Nggak kayak Hot Wheels sih ya. Ya muter dikit, tapi ya nggak kayak Hot Wheels. Ya Hot Wheels masih nomor satu lah kalau buat ngelinding. Tapi secara quality ini bagus banget, keren banget. Dan kebetulan gue suka yang model-model seperti ini nih, agak-agak futuristik, ajaib-ajaib tapi cool gitu lah ya. Jadi kalau lu pada suka mobil-mobil kayak gini, boleh lah dibeli aja tuh di Indomaret atau di Alfamart. Sekitar sekarang tuh udah agak berapa ya, 36.900 ya, udah kayak Hot Wheels ya. Dan diecast ini secara quality sama secara value, kalau menurut gue ya, ini mirip seperti Matchbox yang seri moving parts ya. Dengan harga kayak Hot Wheels, lo bisa dapat kayak spek yang kayak si moving parts-nya Matchbox. Ini nggak cuman bagus, dan ini benar-benar moving deh. Ini ada yang itu bisa dibuka dan kelihatan ada jog seat-nya nih, ada cockpitnya nih. Ini benar-benar kayak traktor. Ini kayak truk single truck nih, kayak truk-truk yang di bandara sih ya, yang buat narik pesawat atau narik barang. Ya begitulah, keren banget sih. Jadi kalau suka nih, pengen koleksi beginian sambil ini mencari peruntungan dan lu fun buat ngerjainnya, ya sok aja. Blockis Wheels ya. Sekarang mungkin udah C03 kali, atau udah menuju ke C04. Nah, gua nggak tahu, nanti gua hunting aja lagi di mana, di minimarket. Oke gengs, ini aja. Menurut gua cakep banget, nggak cuman barangnya bagus, kualitinya bagus, bisa ada yang digerak-gerakin. Dan serunya adalah serunya kita nggak tahu apa yang akan kita dapat. Kita benar-benar nggak tahu apa yang kita akan dapat. Tebak-tebakan aja, untung-untungan aja. Dan yang funnya lagi adalah kita bisa ngerakit ini, bisa dirakit. Dan kalau udah bosan kita bongkar lagi, kita pasang lagi. Oke, gitu aja. Thank you udah nonton. Boleh loh di subscribe, di like, dan di komen. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.